Dan perlu diketahui, kami belum dilantik tapi sudah aktif sekali. Gak sempat pelantikan saking aktifnya. Selamat sore Bu Yuyun. Selamat sore, Ya, Pak Manuzi. terima kasih udah mampir di studio kita. Studio kita Sama-sama. namanya Backspace Studio, ya. Oke. Oke, Bu Yuyun, terakhir kita jumpa waktu itu di saat kita nemanin Pak Dubes Dubes Panama. Panama. Iya. Nah, setelah itu Ibu sibuk, saya juga sibuk, dan hari ini baru ketemu ya. Ada beberapa kali saya diundang sama Bu Yuyun untuk menghadiri beberapa event ya, tapi nggak sempat. Bu, mungkin di sini nanti saya yakin banyak teman-teman GPI, khususnya dari GPI Bungsu Riau. Kemarin kan kita sudah keluar SK-nya, cuma belum pelantikan. Nah, teman-teman di sini kayaknya masih butuh banyak sharing ya dengan terutama Jogja lah, karena saya melihat Jogja ini cukup aktif. Bu Yuyun ini eh, jagonya webinar ini. Dari kawan-kawan GPI lain juga ngomong, wah kalau webinar itu jagonya Jogja. Nah, kita perlu belajar juga dengan Bu Yuyun. Tapi sebelum itu kita mau dapat sedikit informasi juga. Gimana asal muasal sehingga Bu Yuyun tuh bisa ada di GPI, Bu? Oke. Ya, Jadi kalau saya selain pelaku usaha memang sejak muda itu aktif di berbagai organisasi. ya. Tidak perlu saya sebutkan semua, tapi Kadin itu nomor satu, kemudian GPI. Sebelum menjadi ketua, saya sudah sekjen GPI DIY. Oh, sebelumnya Ibu Iya, menjabat sebagai ya sekjen. Siap. sekjen, dan waktu itu ketuanya Ibu Nevi aktifnya di Jakarta. Dan setelah itu saya diminta untuk menjadi ketua GPI. Jadi ada SK juga. Ya. Dan perlu diketahui, kami belum dilantik tapi sudah aktif sekali. Gak sempat pelantikan saking aktifnya. Oh, jadi sama dong ya, belum dilantik. Iya. Ada beberapa juga kayak di Samarinda juga belum sempat dilantik, Yang tapi jelas aktif. SK itu sudah bisa menjadikan kita tiket untuk beraktivitas. Untuk berinteraksi Iya. dengan stakeholder ya, dengan pemerintah daerah. Iya. Bu, kalau di DIY itu kan sektornya kan beda dengan daerah lain. Betul. Jadi lebih banyak ke apa? Ke pariwisata ya, sama handicraft. Sektor kita Iya. di Jogja itu satu pariwisata, Iya. pendidikan, kemudian tekstil dan turunannya. Turunannya tekstil, itu ya. tekstil, turunannya kan bisa batik, fashion, kemudian garment itu masuk turunan. Lalu furniture dan handicraft itu satu klaster. Iya, Kemudian iya. kulit itu besar sekali. Di Jogja itu eksportir supplier terbesar dunia untuk sarung tangan golf. Oh, sarung tangan golf itu dari Jogja ya? Dari Jogja. Oke. 70% dunia itu disuplai Indonesia. Jogjanya 60%. Tinggal dihitung Pak, gede Iya, banget ya. ya. Cuma agak sedikit aneh juga, kita pemain golfer itu import tuh. Glove-nya itu import. Berarti udah kita ekspor, kita import lagi ya. Iya, Baru kita konsumsi jadi lagi. Keren juga. mereka pakai brand, kita yang bikin. Iya, Nah, iya. itu yang perlu Ya. Nah, tantangan buat kita. baik, Jogja ini kan setelah Bali, Bu. Setelah Bali, Jogja ini kunjungan wisata kedua, ya kan? Semenjak pandemi berarti wisata kan agak berkurang, hampir tidak ada ya. Nggak ada, nol. Nah, Ya. nah pengaruh nggak? Artinya, Pengaruh sekali Ya. terhadap sektor pariwisata. Sangat berpengaruh. Hotel tutup, bahkan banyak yang bangkrut. ya, ya, Pegawai hotel banyak yang di PHK. ya. Maksud saya gini, marketingnya biasanya kan karena turis datang. Iya, Kemudian mereka melihat semua pernak-pernik yang mereka bisa beli, mereka pulang. Kemudian mereka baru berkomunikasi, minta tolong dikirimin, ya diekspor lah dari kita ke negara asalnya mereka. Nah, semenjak turis ini tidak ada, tapi komunikasi itu masih jalan nggak? Maksudnya repeat order itu masih terus bergerak. jadi kalau yang model seperti itu Iya. sebetulnya itu hanya untuk small quantity ya, boleh Iya. dibilang kayak hand carry. Tapi kalau Yogyakarta itu ekspornya itu dari 4 komoditi yang saya sebutkan tadi itu sudah well established. Jadi
untuk promosinya, kemudian promosi ekspornya, sebelum pandemi tentu kita selalu aktif di pameran ekspor internasional, terutama Offline ya? Iya, terutama di Hamburg. Di Hamburg itu ada pameran yang usianya sudah ratusan tahun dan tergantung produknya. Dari kalau Jogja khusus untuk di misalnya ABNT ya. ABNT itu khusus untuk produk furniture, handicraft dan home decor. Home decor. Iya, itu Oke. besar sekali. Satu kali berangkat itu bisa 5 tahun kita produksi. Untuk yang tekstil beda lagi. Jadi pemasaran promosi ekspor kita sebelum pandemi tentu dengan offline pameran internasional. Tapi setelah pandemi ya lewat GPI ini webinar terus hampir setiap minggu kita keliling dunia. Ya, keliling dunia melalui laptop ya. Iya, melalui Nah, Bu, laptop. ini GPI Jogja saya dengar anggotanya juga aktif. Iya, Ya, mungkin berapa sekarang jumlah anggota yang aktif yang di Kalau GPI? jumlah anggota kan kita bagi-bagi menjadi berapa level ya. Pertama level anggota utama. Mereka real eksportir dan mereka punya KTA. Anggota apa? Anggota madya. Anggota madya itu dia sudah jadi anggota tetapi dia belum ekspor. Belum Baru ekspor. dalam pembinaan. Oke. Dan anggota muda tuh baru niat ekspor saja sudah boleh. Nah kalau di total cukup banyak, kita lebih dari 300-an 300 anggota yang madya maupun yang yang utama ya. Dan saya melihat ada juga waktu saya ke kantor Ibu Yuyun, itu banyak ada anak mahasiswa yang Nah, magang ya. itu. Nah, ini mungkin perlu juga di-share juga apa yang menarik buat mereka ikut di magang di GPI itu Iya. apa. Dan rata-rata mereka dari Mahasiswa mana? dari mahasiswa mana, Yang fakultas jelas, apa gitu ya. magang itu kita mengikuti program dari Kementerian Pendidikan, ada yang namanya program Merdeka Belajar, Merdeka Kampus. Jadi mahasiswa itu harus dikirim ke industri untuk melakukan magang. Nah, GPI di Jogja menjadi favorit. Jadi masa magangnya itu dari UGM, UII, dari mana-mana itu banyak. Nah, karena pandemi itu tidak semua industri itu bisa menerima orang dari Iya, ya, karena oleh karena prokes itu, ya. beberapa itu diletakkan di kantor GPI. Menarik buat mahasiswa. Kenapa? Karena mereka betul-betul real bagaimana bekerja. Bahkan ini kita bawa sampelnya 2 nih. Dari UII, Oke. biasanya dari jurusan hubungan Oh, internasional. HI ya. Ya, supaya mereka nyambung nih dengan ke internasional. Buat mereka menarik. Kenapa? Bisa ketemu langsung dengan dubes, bisa ketemu Iya, iya. dengan dengan Kemenlu yang di kampus mereka nggak temukan. Ya, di Bahkan, kampus kan teori iya, aja, ya. setiap webinar itu kan langsung komunikasi dengan Pak Dubes, dan terutama mereka ini kita berdayakan untuk membantu percepatan ekspor untuk UKM. Iya, iya. Nah, jadi turun ke lapangan bagaimana nih proses untuk bisa ekspor, termasuk kemarin kita baru saja minggu lalu tuh kejar tayang kirim sampel gula semut ke 12 negara. Mereka itu yang Itu hasil webinar, Bu. itu hasil webinar. Jadi dampak webinar ini Bu Lina ini sedang Iya. sampai pusing, dia pengen yang ini apa selain charcoal gitu loh. Karena kita langsung ada buyer, kita undang dan bayarnya kita cari yang diaspora. Jadi masih bisa lah bahasa Indonesia. Ada yang butuh keripik sukun, ada yang butuh keripik nangka. Kalau gula semut emang sudah idola banyak negara, Iya, dan iya. Yogyakarta salah satu pusatnya. Gula semut ya. Iya, Bu, palm ya, sugar. ya, sekarang kan kita lagi menghadapi isu kelangkaan kontainer ekspor, ya kan? Ya, salah satu kendalanya pasti pelaku usaha UMKM kan, Iya. karena yang besar-besar, yang primer itu kan mereka punya jalur sendiri. Betul. Nah, apa nih langkah yang sudah dilakukan sama GPI untuk membantu anggota-anggota kita yang kesulitan keluar mendapatkan kontainer ekspor? Ya, untuk kontainer itu kita lakukan cara linear waktu itu. Kita lobby forwarder nggak tembus, Ya. sampai akhirnya sampai Kemendak, Kemenhub dan lain sebagainya, dan lahirlah kebijakan
untuk penyediaan paling tidak 5.000 kontainer per bulan. Tapi kita ada yang e-linear, kita pakai cara lain. Cara lainnya apa? Ya kita manfaatkan airline, Garuda. Garuda kan sudah hampir bangkrut, saling bantu. Iya, iya. Biar nggak Win-win bangkrut. ya. Iya, jadi win-win. Nah, kita koordinir UKM-UKM yang kecil-kecil itu kalau bisa berangkat ke satu negara yang sama dengan produk yang kalau naik pesawat itu kan bisa berbeda-beda asal dia tidak masuk dangerous good. Iya, iya. Nah, tapi untuk produk yang dia butuh space yang besar gitu, itu bisa dengan fasilitas rental. Itu Tapi- cara yang kita lakukan begitu. Tapi kalau compare biaya pesawat dengan biaya sea freight ya, walaupun semurah apapun pesawat pasti akan berubah, nilai jual barang kita berubah. Nah, maksudnya dibayarnya ada masalah nggak? Karena value-nya kan berubah itu. Itu Iya. yang selalu kita coba mediasi, termasuk ini importir makanan dan minuman Amerika itu mulai nih kita cat untuk bagaimana kalau diangkut dengan pesawat, karena dia termasuk bukan yang besar, bukan besar aja 1 bulan 300 kontainer. Penggantinya itu apa ini? Nggak besar aja 300 kontainer. Per bulan hanya bulan. dari Indonesia impor makanan dan minuman. Dia di Amerika kecil sehingga bukan masuk premier yang dia bisa dapat kapal itu. Iya, iya. Nah, Oke. untuk biaya begini, buyer akan berpikir, saya pakai kontainer juga mahal, kedua lama sekali antrinya, kemudian dihitung dengan kenaikan biaya, tetapi dia dapat barang dan dia bisa jual lagi, kalau masih untung, Iya, iya. bayar Dari masih yang oke. penting muter gitu ya, ya. yang penting Nah, Bu, saya mau tertarik webinar. Ini gimana persiapan webinar dari awal ya sampai selesai? Kemudian gimana Ibu bisa mengakomodir permintaan webinar itu? Sementara permintaan itu pasti tidak datang dari satu orang ya kan, banyak. Nah, bagaimana membagi tugas ini ke anggota yang lain? Atau mitra barangkali ya? Dari awal persiapan webinar sampai akhir, kemudian sampai mengeksekusi. Karena webinar kalau udah selesai, kan harus kita close ya dengan potensi market yang ada. Iya. Nah, itu gimana caranya, Bu? Mungkin bisa disampaikan biar kawan-kawan GPI dari provinsi lain juga bisa sharing ya. Nanti mungkin bisa belajar sama Bu Yuyun secara khusus. yang paling gampang pesan aja ke GPIDI. Iya, iya, sebagai hostnya. Ya. Ya. Sebagai host, Ya. nanti kolaborasi GPI, DIY dan Ya. Riau misalnya bareng, Ya. tapi yang diangkat potensi Riau. Masing-masing. Iya, Masing-masing. Nah, kalau persiapan, yang jelas kita sudah punya work plan khusus template untuk webinar. Itu dari awal sampai akhir kita ada. Kemudian tim juga ada, terutama tim-tim anak muda ini yang IT base ya, mereka yang jago IT base ya. itu, dan mereka harus milenial, termasuk siapa nih yang berjaga-jaga untuk dicat yang nakal itu harus di-remove, itu keterampilan dalam webinar. Nah, persiapannya memang panjang, tapi kalau sudah ada template itu tinggal dicopas-copas saja per minggu. Yang pertama kita tentukan dulu negara yang potensial untuk kita ekspor kemana. Kemudian setelah negara baru apa temanya? Apakah kita pernah melakukan itu temanya nano-nano? Pokoknya Campur sari. Iya, campur sari sehingga pesertanya campur-campur pusing Nggak juga fokus ya? Iya. Tapi seiring dengan perjalanan waktu kita bisa fokus. Terakhir, kita khusus webinar itu adalah bagaimana UKM itu mempersiapkan ekspor makanan minuman ke Amerika melalui US FDA atau BP POM-nya Amerika. Itu kan fokus sekali. Dan ada kelanjutan, nanti ada pelatihan bagaimana ngurus FDA gitu. Nah, sebelumnya tema besar dulu. Pertama, negara dulu yang kita cek. Available nggak itu dubesnya untuk bicara tanggal tersebut. Tema bisa kita diskusikan. Setelah itu baru persiapan yang kecil. Tapi ada beberapa yang paralel. Misal, contoh, dari GPI itunya sendiri harus sudah menyiapkan tema, flyer, harus jadi dulu. Ketika kita ngirim surat ke Dubes, kalau cuman surat bosen bacanya ditumpuk, Iya, tapi iya. flyernya jeder, sudah ada dulu. Dia ada fotonya terpapar di situ, apalagi kita bisa ngundang menteri, oh pasti yes gitu. Oh gitu, Seperti tapi memang konektornya ke Dubes RI ya yang ada di sana. Yang Iya, kita memang harapkan lebih kita aktif. harus
punya kontak ke KBRI Ya, KBRI tersebut. Ya. Nah, untuk webinar, oke itu bisa kita virtual. Pernah nggak ngadain expo virtual? Pernah. Gimana cara mengemasnya, Bu? Ya, cara Ya. mengemasnya gini. Semua belajar ya. Ya, Kita ikuti TI, tahu kan? Trade Indonesian Export. Ya, ya. Yang itu PPE dulu. Itu milik Kemendak. Sudah 2 kali kita TI itu. Itu namanya pameran ekspor tapi di Indonesia. Nah, baru setelah pandemi kita lakukan itu. Nah, caranya sebetulnya mirip dengan webinar, tetapi harus dilengkapi dengan berbagai tools yang mendukung itu, misalnya kamera begitu. oh kamera Ya, untuk mengekspos produk untuk secara mengekspos detail ya. Contoh di Ya. Jogja itu pandemi gelombang 1, pameran kita itu pakai virtual. Caranya kadang-kadang dicampur offline dan online. Ya, Nah, ya. terus misalnya nih yang khusus fashion, dia ada fashion show, tapi fashion show-nya itu nggak ada yang nonton, cuman direkam. Nah, itu menjadi penampilan dari fashion, produk fashion. Setelah itu nanti ada katalog. Sebenarnya lebih banyak yang nonton, cuma Iya. kita nggak lihat yang nonton Lebih siapa. banyak Ya. dan transaksi juga banyak, tapi persiapan untuk secara ininya lebih ke arah teknikal ya, yang itu butuh seperti studio seperti ini. Iya, iya, iya. Baik, Bu. Di sini kan ada Bu Lina nih. Bu Lina ini kan anggota GPI kita ya, yang di Jogja. Ya. Nah, kalau saya tanya dengan Bu Yuyun, benefitnya pasti banyak. Tapi kita tanya langsung nih ke Bu Lina. Apa benefitnya, Bu, di saat kita sudah bergabung dengan GPI ini? Ya, ini biar bisa menjadi motivasi kan. Banyak juga teman-teman yang kadang-kadang belum mau gabung gitu karena belum tahu benefitnya. Apa benefitnya? Apa benefitnya? Bu Lina mungkin bisa sampaikan, Bu. Oke, makasih. Jadi sebelum saya gabung dengan GPI ini, saya tuh nggak tertarik untuk join yang namanya beginian, seperti itu. Organisasi gitu Ya, ya. organisasi. Karena saya pikir banyak apa ya maksudnya Buang waktu. konflik of interest Iya, iya. dan juga buang waktu gitu. Cuman nggak tahu gimana ya ceritanya saya gabung ya Bu ya. Agak lupa. Oh, karena persoalan kontainer. Persoalan. Iya, Iya, kita iya. ketemu dalam satu meeting. Ketemunya di webinar tadi itu seperti Oh, ketemu di Jadi webinar. virtual. Oh, oke, ya. Pesonanya sangat strong gitu. Jadi Iya, akhirnya iya. saya menyerah aja. Influencer ya. Iya, tapi memang setelah join saya merasa sih banyak manfaatnya. Manfaatnya tuh begini. Jadi saya belajar banyak tentang organisasi ya. Mungkin selama ini kan ya salah-salah jelas Setelah gitu kan. orang bisnis tuh fokus dengan urusannya sendiri gitu ya. Betul, karena saya juga sebelum dengan GPI ini kan juga sudah ekspor sendiri. Saya mulai dari nol, belajar sendiri sana sini, kedudukan sendiri sana sini gitu. Tapi setelah di GPI, di grup gitu, saya melihat bagaimana pendampingannya dilakukan oleh GPI melalui Bu Yuyun dan tim. Dan saya juga melihat itu kayak Bu Yuyun tuh punya spirit gitu untuk kayak ya menggerakkan dan melit dan meng-assist gitu segala macam. Karena saya lihat teman-teman juga semangat gitu. Even mereka belum mulai ekspor ya Bu ya. Iya, iya. Tapi mereka semangat dan saya merasa di grup ini kita tuh kayak family. Benar Bu? Jadi saya Hangat, ya. hangat. Jadi kita tidak membedakan dari agama mana, ras mana gitu-gitu. Yang saya senang tuh di GPI Jogja atmosfernya tuh kayak gitu. Iya, ya. lebih ke kekeluargaan yang Ya. terbentuk ya. Ya mungkin ini mungkin bisa ditularkan di GPI yang lain dan saya melihat tidak apa ya misalkan contoh hanya menonjolkan satu gitu saya kira enggak karena saya melihat kepemimpinannya Bu Yuyun ini bisa misalkan kamu tuh nanti gini kamu tuh misalkan gula semut kamu tuh mesti ini gitu seperti yang tadi saya dibilang Bu Yuyun kamu ini pen itu sih memang bener sih. Jadi Ibu Jojo ini ikhlas berbagi cuan ya. Iya. Iya. Jadi kekuatan saya di situ adalah setiap hari ada permintaan dari buyer langsung kita share di grup. Iya. Tapi saya arahkan, Bu Lina jangan yang kecil-kecil karena dia sudah jago ekspor. Iya. Karena modalnya udah banyak nih Iya. Bu Lina ini. Abid. Mungkin Oke. sepertinya bukan itu sih, mungkin Ya. kapasitas ada mungkin ya pengalaman seperti itu. Jadi saya ngelihatnya seperti itu, tapi saya jujur nggak merasa saya nggak merasa saya paling bisa juga nggak loh. Karena saya di grup GPI saya belajar, Ya, jujur semua saya kita belajar belajar, gitu. ya. Maksudnya saya merasa, ini siapa saya ya? Maksudnya memang harus banyak belajar lah intinya tuh seperti itu. Dan saya melihat memang banyak sekali peluang belajar.
Jadi saya merasa nggak rugi loh, maksudnya join gitu terus merasa wah ngapain ya udah jadi anggota misalnya gitu. Enggak sih, saya happy karena saya merasa saya itu dibawa naik level lagi untuk mengembangkan pola pikir saya dan melihat secara luas gitu mengenai ekspor impor, tapi melalui GPI ya, bukan melalui yang cara saya sendiri dulu seperti itu gitu loh. Termasuk tadi dialog dengan Kemenlu. Iya. Oh, tadi hari ini ada Iya, ketemu dengan Kemenlu. Iya betul. Tapi Bu Lina memang sudah pelaku ekspor dari lama ya? Dari sejak tahun kapan? Saya sudah ekspor itu kurang lebih 7 tahun lah. 7 tahun, lah, ya. Dan saya memang memulai di charcoal sih, memang dari dulu di Charcoal. Iya, karena makanya saya ketika saya ada di GPI itu saya kayak buka gitu, maksudnya ternyata tuh peluangnya tuh banyak Ya, gitu loh. selain charcoal ya. Betul. Jadi saya juga seperti excited lagi, kok asik banget ya, kok ada peluang lain yang memang menurut saya harus mulai didiversifikasi dengan kondisi yang kayak gini. Permintaan charcoal itu meningkat terus, tapi untuk shipmentnya itu kan susah ya untuk charcoal. Yeah. Jadi saya sempat pikir untuk kira-kira pertama waktu belum join GPI ini ya saya apa ya gitu, tapi setelah join Bingung milih yang mana. malah jadi bingungnya milih yang mana loh, bukan apa ya gitu. Iya, Bukan iya. sih. Banyak soalnya Soalnya pilihan. banyak, dan saya di sini seperti merasa kayak grow together dengan tim ya, maksudnya dengan Semuanya yang bawahnya bareng-bareng. Bu Yuyun, jadi kayak memang belajar lah. Even Ibu Yuyun sedang melatih yang lain kan, kita juga tahu step by stepnya, kita tuh ngerti, tapi kita jadi oh iya ya kan, saya juga belajar tuh maksudnya step itu seperti itu yang Jadi saya rasakan setiap manfaatnya itu. kita memberikan pelatihan untuk sektor tertentu, misalnya gula semut, salak pondok kan beda. Itu Iya. member kita undang, ayo lihat biar ada lesson learn. Oh kalau mau ekspor buah itu kayak gini. Biar ada Meskipun lesson nanti bukan learn-nya ya. saya, Iya. gitu. Jadi kita terbuka dengan anggota utama tentunya. Iya, ya, luar biasa. Jadi tidak one man show. Enggak, Nah, ya. gitu mungkin ya, yang jelasnya tidak one man show. Ya, jadi sarannya buat teman-teman yang belum bergabung, berarti segeralah bergabung dengan Iya, GPI ya, Bu ya. Jangan ragu-ragu. Ria kalau mau gabung di IE boleh. kok. Kita tetap Bu, kita butuh sinergi. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita butuh masukan ya, terutama dalam mengadakan webinar ini. Ini kan saya jujur juga tidak terlalu experience di bidang itu, jadi nanti kita bisa sinergi. Yang kedua, Riau itu punya posisi yang strategis. Jadi kalau ada komoditas yang mungkin Ibu Lina mungkin dapetin komoditas di Bangka atau daerah-daerah Medan itu ya. Ya bisa juga nanti ekspornya melalui pintu kita, tapi transaksinya silakan pakai teman-teman dari GPI manapun, Bisa. misalnya Jogja. Kita bisa memotong rantai Yang distribusinya, terlalu panjang, benar. sehingga bisa menekan kos logistik dan bisa berbagi cuan gitu kan. Ya, kayak charcoal itu kita kan cukup besar juga di sana, banyak. Coba saya tidak tahu spesifikasi detailnya. Katanya ada beberapa jenis charcoal yang tumbuh di daerah tertentu itu dia kurang bagus kualitasnya. Nah, mungkin Bu Lina lebih paham ya kan. Nah, itu bisa kita sinergikan ke depan. Betul. Baik, Bu Yuyun, coba kasih sedikit close statement ya. Kira-kira untuk GPI Jogja ini, apa yang bisa kita sinergikan, Bu? Kira-kira terutama dengan Riau lah ya. Apa ekspektasinya bisa kita sinergikan? Oke, jadi GPI DIY dan GPI Riau itu sangat potensial untuk kerjasama. Ya, DIY itu apalah artinya? Provinsi terkecil termiskin. tapi everybody knows iya, Jogja lah. tapi SDM-nya yang banyak. Nah, Iya. Riau mungkin terbalik. Itu bisa di mix kita. Iya, iya. Jadi kita berharap minimal Riau itu menjadi hub kita untuk market ASEAN lah, kalau Siap. untuk ekspor. Siap. Nah, kalau pengadaan webinar, program kerja bersama itu langsung aja kita make kerjasama. Pakai MOU boleh, tidak boleh, tinggal ayo Riau pengen apa, nanti kita bisa backup, kita bantu, atau buat pelatihan bersama misalnya begitu. Ya, itu Ini saya penting tawari, itu Pak. ya. Tanggal berapa kita FDA ya? FDA itu tanggal 10 kita mau memberikan pelatihan bagaimana mengurus sertifikasi FDA seperti BPOM-nya Amerika. Kalau sudah punya itu, ekspor makanan minuman ke Amerika itu
bisa cepat. Nah, kalau mau boleh Riau bergabung, kalau perlu benderanya diganti GPI DIY dan Riau Iya, 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 memberikan iya. pelatihan FD. Menarik Bu, kita coba diskusi internal nanti bagaimana mekanismenya. Dan ke depan bisa webinarnya DIY Riau. Nanti Riau tuh harus tematik. Apa potensi Riau apa dibedakan? Misalnya agro dulu, terus apa negaranya mana? Maritim, produk maritimnya juga menarik begitu. juga Nah, ya. itu bisa jadi kekuatan bersama. Iya, iya. Nah, satu lagi Bu, ini nggak kalah penting nih, kita perlu sampaikan secara terbuka juga, biar nanti setiap daerah itu punya koreksi ya. Kalau di Jogja saya tahu persis, walaupun saya tidak ikut di dalamnya, pemerintah daerah di sini kan cukup juga care ya dengan membina pelaku UMKM, banyak program-program yang memang terrealisasi gitu. Nah, saya tidak juga bisa bilang di tempat lain tidak sebagus Jogja. Tapi sejauh ini menurut Ibu bagaimana peran pemerintah daerah nih dalam menggenjot kegiatan ekspor, terutama usaha mikro, kecil dan menengah ya? Gimana Bu? Jogja khususnya Bu ya. Perannya sangat-sangat besar karena punyanya cuma UKM. Jadi Iya, iya. bahkan kita ada forum yang namanya JBSC. Jadi Jogja Business Forum, isinya ekspor impor, di situ stakeholder ada semua di situ sampai bea cukai. Sudah ada forum. Dan kalau untuk program pemerintah kepada UMKM itu sangatlah aktif di Jogja. Bahkan misalnya GPI DIY itu sudah biasa dipanggil bupati per daerah dengan Disdak, dengan Diskop diminta untuk mendampingi. Misalnya gula semut itu bahkan ada yang dianggarkan dari Pemda. Dari APBD-nya. Iya, kemudian Salak juga begitu. Tinggal bagaimana Salak Pondoh cukup terkenal ya. Bagaimana kita GPI tanggung jawab, yang penting goal ekspor gitu. Dan yang namanya pelatihan apa saja itu selalu diberikan, tinggal kita bilang, kita diskusi, kita meeting udah. Bahkan seperti BI ya. BI itu kan sebenarnya di luar Tukbox itu banyak UKM binaan misalnya untuk bisa ekspor, nanti endingnya kerjasamanya dengan GPI untuk finishing ya. Ya. Seharusnya kan GPI sudah nggak ngurusi produksi, kita tinggal cari buyer, proses ekspor lah itu urusan GPI. Oke, ini last but not least ya, sekali lagi saya mau tanya satu yang penting juga ini mengenai PEN Bu, pemulihan ekonomi nasional. Saya waktu itu sempat mendengar langsung bahwa ada program ya untuk mempercepat kegiatan ekspor dengan melakukan menstimulus pembiayaan. Jadi non kolateral yang tidak pakai kolateral. Nah, kira-kira ini udah terjadi apa belum ya? Udah ada yang melakukan atau sudah mendapat fasilitas itu apa belum? Kalau ini jujur saya belum pernah mendengar langsung. Ada pinjaman terutama yang berbasis perbankan itu tanpa kolateral. Tapi beberapa itu kan ada skemanya. Misalnya di LPI, Lembaga Pengembangan Ekspor, itu pun belum saya cek sebenarnya apakah sudah ada yang melakukan itu. Tapi beberapa skema itu hanya untuk usaha mikro ya. Misalnya kalau zaman dulu namanya program PKBL, yang sekarang itu baru gaungnya. Tapi realnya seperti apa saya harus mengatakan belum sampai atau mungkin sedang digodok bagaimana teknisnya barangkali ya. Kita positive thinking aja lah ya. Positive thinking semoga itu bisa. Ya, karena kendala kita di ekspor yaitu ya, terutama teman-teman yang mau melangkah ke ekspor, terutama apalagi kalau ekspornya CIF. Ya, mereka harus berpikir untuk mencari talangan dulu nih, kalaupun tidak bisa mendapat modal dari perbankan. Sedangkan perbankan pasti akan melihat history performance kita. Nah, ini yang agak ambigu juga ya para pengusaha kecil kita ini. Sebaiknya sih perbankan Indonesia harus belajar dengan Singapura, dengan kita dapat PO atau inquiry itu udah bisa untuk jaminan. Mungkin harus melihat kalau belajar mungkin nggak mau Bu, gengsi Bu. Langsung lihat lihat ke Singapura, ada order dari buyer, ada inquiry, udah bisa keluar gitu. Iya. Tapi itu tadi mungkin win-win juga di
pelaku bisnis di sana dengan pelaku bisnis di kita mungkin berbeda Beda. juga, dia punya culture ya. Betul. Kita kadang-kadang dapat pinjaman dipakai buat yang lain ya, Nah, tidak terutama dipakai Pak Mamuzin Ya. ya saya buat beli mobil baru. Jadi tidak fokus, kadang-kadang kejebak di situ. Ya, tapi pasti ada solusi lah ke depannya. Oke, Bu Yuyun ya, terima kasih Bu Yuyun, Bu Lina yang sudah mampir di sini. Saya pikir kita perlu ada komunikasi seperti ini lagi, Siap, Pak. terutama kalau ada perkembangan baru. Dan saya juga sangat tertarik Jogja bisa menjadi guru kita nih, terutama dalam menembus pasar-pasar global, karena Bu Yuyun ini luar biasa. Oke, terima kasih Bu Yuyun, salam sehat selalu ya, tetap semangat. Semangat ekspor. Semangat ekspor.